Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa barik wa sallim ajmain. Pemirsa channel Ustadz Amilan yang mudah-mudahan segala hajat-hajatnya, harapan-harapannya, keinginan-keinginannya mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang 3 rahasia menjadi orang yang paling bahagia. Semua manusia di dunia ini tentunya pasti menginginkan kebahagiaan, dan kebahagiaan itu bisa berupa harta, pangkat, jabatan, istri, anak, dan lain sebagainya. Tapi perlu diketahui pula bahwa banyak di sekitar kita orang yang kaya raya, yang mobilnya mewah, yang rumahnya megah, yang kekayaannya di mana-mana, tetapi mereka jauh dari kebahagiaan. Mengapa demikian? Karena mereka tidak memahami tentang makna kebahagiaan. Di dalam kitab Nashaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi, ini adalah rahasianya. Di sana dijelaskan as'adun nasi man lahu qalbun alimun wa badanun sabirun wa qana'atun bima fil yadi. Orang yang bahagia itu, atau orang yang paling bahagia itu adalah orang yang qalbun alimun, mempunyai hati yang alim. Hati yang alim itu hati yang bagaimana? Hati yang alim adalah hati yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dia berada, dan apapun yang dia lakukan, dia senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di rumah, di tempat kerja, di manapun dia berada, dia senantiasa ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa makna ingat? Dalam masalah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hati mereka merasa tentram, merasa damai, merasa bahagia bidzikrillahi, dengan ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala hati mereka merasa bahagia, hati mereka merasa damai, hati mereka merasa sejahtera. Pemirsa channel Ustadz Amilan yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari makna ingat tersebut, apa yang bisa kita petik? Mufassirin menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah senantiasa mentaati segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Itu adalah ingat. Dalam tafsir Muyassar pun menjelaskan semacam itu. Jadi yang dimaksud ingat itu apa? Ingat adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya.
Banyak orang yang mengatakan ingat pada Allah, tetapi dia tidak mau laksanakan perintah Allah dan tidak mau menjauhi larangannya, itu bukan termasuk ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud ingat pada Allah Subhanahu wa taala di antara tafsir Kemenak mengatakan melaksanakan segala kebaikan-kebaikan yang tentunya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya apapun kebaikan itu adalah makna ingat. Dengan melaksanakan kebaikan-kebaikan itu, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita tentram, damai, bahagia dan lain sebagainya. Jadi makna ingat orang yang alim adalah orang yang senantiasa ingat pada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada, dan apapun yang dia lakukan senantiasa ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya yakni melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan senantiasa berbuat baik apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 2 adalah rahasia orang yang paling bahagia di dunia ini adalah wabadan sabirun, orang yang mempunyai kepribadian yang sabar. Apa sabar itu? Sabar itu terbentuk dari kata as-sabru, yakni menahan. Di dalam makna istilah, yakni menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang menjauhkan orang tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara yang menjauhkan diri pada Allah? Yakni perbuatan marah, perbuatan tidak rela, perbuatan dengki dan lain sebagainya. Jadi menahan perkara-perkara yang dapat menjauhkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya nanti makna dari sabar itu pribadi. Jadi ketika kita mungkin sabar melakukan sesuatu, ada ujian dan lain sebagainya, maka kita harus sabar. Rasulullah SAW bahwa menjelaskan tentang sabar itu adalah as-sabru salah satu, as-sabru ala ta'ah, as-sabru ala musibah, as-sabru ala ma'siyah. Sabar itu ada 3 macam. Jadi menahan perkara-perkara yang dapat menjauhkan diri pada Allah itu ada 3 hal. Yang pertama as-sabru ala ta'ah, sabar ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat itu apa sih maknanya taat itu? Taat itu artinya patuh atau tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakan perintah-perintah Allah, mau tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala, ini juga dibutuhkan kesabaran. Satu contoh, ketika kita mau melaksanakan perintah Allah yang berupa sholat, bagaimana supaya perintah Allah ini kita bisa merasakan nikmatnya, lazatnya, maka kita harus sabar ketika melaksanakan ketaatan tersebut. Jadi Allahu Akbar, maka saat itu pula banyak godaan, sesuatu yang ingat yang tadi itu di rumah nggak ingat, mudah-mudahan ingat semuanya. Oh nanti apa yang diperbuat setelah ini itu setan senantiasa membisiki kita, ayo gak usah lama-lama, cepat kita kamu mau ini. Sehingga apa? Kalau kita tidak sabar dalam melaksanakan ketaatan, maka kita akan tidak mendapatkan kelezatan, kenikmatan ibadah tersebut. Seperti berbuat baik, kita banyak melakukan kebaikan-kebaikan, maka setan pun tidak terima. Bagaimana kita? Mengapa kamu berbuat baik padahal dia begini, mengapa kamu begini? Apa kamu enggak istilahnya itu eman dengan harta kamu, tenaga kamu dan lain sebagainya? Ada bisikan-bisikan setan di sana. Bagaimana caranya mensikapinya? Kita senantiasa sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi dengan ketaatan kepada Allah, melakukan ketaatan ini juga perlu mempunyai diiringi dengan kesabaran. Dengan semacam itu tentunya kita akan mendapatkan kelezatan manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, as-sabru alal musibah, sabar menghadapi musibah. Apa sih musibah itu? Musibah itu adalah segala hal yang menggelisahkan hati kita. Ini namanya musibah. Apa bentuknya? Banyak. Jadi kita tidak punya uang, ini juga musibah. Istilahnya menghadapi perkara-perkara yang sulit itu juga musibah. Mempunyai teman yang gak baik itu juga musibah. Mempunyai sesuatu yang dapat istilahnya itu membuat kita tidak enak hati juga musibah. Pokoknya intinya musibah itu adalah segala hal yang dapat menggelisahkan hati kita, apapun bentuknya itu. Nah, ketika kita menghadapi musibah semacam itu, maka baik itu di dalam Al-Quran pun dijelaskan, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin, macam itu. Jadi bisa musibah itu bisa berupa khauf, istilahnya itu ketakutan, takut tidak sukses, takut ini, wal ju' ini adalah kelaparan, wa naqsim minal amwal, istilahnya itu sedikit harta atau kemiskinan, wal minal amwali, dan juga banyak, istilahnya itu bisa berupa nanti buah-buahan, anfus, setelah kematian, buah-buahan dan lain sebagainya. Ini diantara termasuk musibah-musibah yang akan diujikan Allah pada kita semua. Bagaimana caranya menghadapi semuanya itu adalah dengan senantiasa menahan diri dari perkara-perkara yang dapat menjauhkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala, seperti tidak rela, seperti marah ketika menghadapi semacam itu, seperti tidak ridho dan semacam itu. Bagaimana caranya? Ridho, sabar, menahan. Pokoknya jangan sampai musibah ini menjadikan saya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, as-sabru anil maksiyah atau as-sabru alat maksiyah. Sabar dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemaksiatan apapun, apa sih maksiat itu? Maksiat itu adalah segala perbuatan yang keluar dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya segala perbuatan yang keluar dari ketentuan Allah namanya maksiat. Dari segi apapun, bentuknya apapun, itu adalah kemaksiatan. Contoh, seperti sifat sombong, sifat takabur, sifat iri, itu adalah keluar dari ketentuan Allah. Gak boleh semacam itu namanya maksiat hati. Boleh, istilahnya itu di antara maksiat adalah mungkin buat tidak melakukan perintah Allah, tidak mau sholat, tidak mau zakat, tidak mau puasa, itu juga maksiat. Minum-minuman juga maksiat, zina juga maksiat. Pokoknya semua perbuatan yang keluar dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala adalah maksiat. Dan ketika kita menghadapi maksiatan, maka bagaimana cara kita meninggalkan maksiatan itu, tidak mau terpengaruh dengan maksiatan itu, tentunya dengan kesabaran, sabar. Oh, sabar, saya harus sabar dalam menghadapi hal ini. Itu perlu sekali. Jadi segala kemaksiatan, bagaimana cara kita menghindari adalah sabar. Jangan sampai itu juga meninggalkan juga butuh kesabaran. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana rahasia menjadi orang yang paling bahagia adalah wa qana'atun bima fil yadi. Ini rela atas apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dengan kita rela atas segala ketentuan-ketentuan Allah yang terjadi pada diri kita,
itu adalah termasuk menjadi salah satu kunci untuk menjadi orang yang paling bahagia. Bagaimana kita bisa istilahnya bahagia kalau kita tidak rela atas segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam masalah rezeki, mengapa rezeki saya sekian, teman saya sekian, tetangga saya sekian, famili saya sekian. Dalam masalah jodoh, mengapa jodoh saya kok ini, bukan yang itu, bukan yang kemarin, dan lain sebagainya. Dalam masalah pekerjaan, mengapa pekerjaan saya begini, padahal saya begini, orang itu begitu, kok istilahnya pekerjaannya kok baik, dan lain sebagainya. Bagaimana caranya mensikapi hal semacam itu? Maka segala apapun yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus rela, kita harus ridho. Dengan keridhoan dan kerelaan inilah yang mampu menahan, yang mampu menjadikan kita menjadi orang yang paling bahagia di dunia ini. Kalau kita mampu, istilahnya rela menerima apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah termasuk orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surganya. Ada satu cerita, ini cerita di dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang dikarang oleh Syekh Abdul Aziz As-Samarqandi. Saya jelaskan bahwa pada suatu hari ketika Rasulullah SAW ini berkumpul bersama sahabat-sahabat beliau, Rasulullah bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku, sebentar lagi ada calon penghuni surga akan datang kemari dengan membawa sandal yang dipegang dengan tangan kirinya." Jadi sebentar lagi ada seorang sahabat tentunya datang kepada Rasulullah membawa sandal yang dipegang dengan tangan kirinya. Tidak lama dari apa yang disabdakan Rasulullah, ada seorang yang datang membawa sandal yang dipegang dengan tangan kirinya. Jadi orang itu. Terus di hari berikutnya, hanya pertemuan berikutnya, Rasulullah sama, bahwa perlu diketahui sebentar lagi ada calon penghuni surga yang datang kemari yang membawa sandal dipegang dengan tangan kirinya. Orang itu lagi di majlis yang ketiga, di pertemuan yang ketiga, Rasulullah bersabda, orang itu lagi. Akhirnya Abdullah bin Umar ini penasaran apa yang menjadi rahasia orang itu termasuk penghuni surga. Jadi karena di antara sabda Rasulullah dan ciri-ciri yang disebut Rasulullah adalah orang itu. Akhirnya Abdullah bin Umar ini penasaran, pengen mengetahui amalan apa yang dimiliki orang itu sehingga orang itu menjadi calon penghuni surga. Akhirnya Abdullah bin Umar ini datang kepada orang itu, "Wahai sahabat Rasulullah, bahwa barusan saja saya bertengkar dengan ayah saya. Saya berjanji tidak akan pulang selama 3 hari. Oleh sebab itu, maukah kamu menampung saya dalam 3 hari itu sehingga saya tidur di rumahmu?" Kata sahabat tersebut, "Iya, tidak apa, silakan." Jadi ketika Abdullah bin Umar ini di rumahnya selama 3 hari ini, ketika malam dia kepingin, jadi hari-harinya itu senantiasa menyelidiki amalan apa sih yang dimiliki orang itu sehingga orang itu termasuk orang-orang calon penghuni surga. Hanya dia datang. Jadi setelah istilahnya itu menyelidiki, setelah menyelidiki apa isi yang kira-kira yang dipunyai orang, amalan yang dipunyai orang itu sehingga termasuk ada juga. Tidak ada. Jadi biasa. Jadi ketika malam juga biasa, ketika tidak ada yang nampak, dia tidak tahajud, tidak ini macam-macam. Dia biasa-biasa saja seperti orang. Tapi mengapa? Apa dia calon penghuni surga? Akhirnya ketika siang, ketika ini dia senantiasa, istilahnya apa? Senantiasa aktivitasnya biasa-biasa saja. Jadi aktivitasnya biasa-biasa saja. Aktivitasnya itu istilahnya apa? Aktivitasnya tidak menonjol.
kalau dia melakukan amalan-amalan calon-calon penghuni surga. Akhirnya dalam 3 hari dia tidak menemukan, akhirnya Abdullah bin Umar ini pamit, wahai Fulan, bahwa terus terang saya minta maaf, kemarin saya itu tidak dalam istilahnya itu mempunyai perkara dengan ayah saya, tapi terus terang aja bahwa saya ini kepingin menyelidiki amalan yang kau punya, karena Rasulullah bersabda di antara tanda-tanda orang yang calon penghuni surga adalah engkau. Kira-kira kamu punya amalan apa sih sehingga kamu termasuk tanda-tanda yang disebutkan oleh Rasulullah SAW calon penghuni surga? Akhirnya orang itu menjawab, baik Abdul Rahman, saya nggak punya amalan apa-apa. Cuma mungkin ini, saya punya amalan, mungkin ini yang dapat bermanfaat bagi saya dan mungkin tentunya kamu semua. Apa itu? Bahwa saya itu tidak pernah merasa iri, merasa dengki atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan pada orang-orang di sekitar saya, pada keluarga saya, teman saya, tetangga saya tidak pernah merasa iri, tidak pernah dengki atas karunia Allah yang diberikan pada orang lain. Oh ini mungkin, karena ini sulit bagi saya untuk melakukannya, dan mungkin ini adalah amalan yang mengantarkan kamu ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti sekali lagi di antara kalau kita mampu, sekali lagi mampu, rela menghadapi semua ketentuan Allah, ikhlas, ridho ketika kita mengapa kok saya tidak ada istilahnya itu mengeluh kesah, kita ridho dengan ketentuan Allah, insya Allah kita termasuk orang-orang yang akan dimasukkan Allah ke dalam surganya. Demikian, jadi istilahnya YouTube atau video yang kedua ini tentunya banyak kesalahan, banyak sesuatu, mungkin banyak suara-suara yang tidak diinginkan. Sekali lagi ya tentunya saya minta mohon maaf. Tentunya insya Allah nanti untuk video yang berikutnya nanti akan diperbaiki sehingga menjadi video yang mendekati sempurna. Karena kesempurnaan ini milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi mudah-mudahan video saya yang saya di channel Ustaz Amin ini harapan saya bermanfaat bagi kita, bisa sebagai wacana keilmuan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi saya mohon maaf. Insya Allah ini lanjut terus. Jadi lanjut terus sampai nanti, karena saya insya Allah sampai 25 video atau mungkin seterusnya sampai ajal disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting saya harapan saya kepingin ini bersama-sama, istilahnya itu belajar. Jadi tentunya dalam belajar itu kita niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, sekali lagi saya minta maaf apabila ada kata, ada keterangan yang tidak sesuai dengan mungkin kepribadian Anda dan mungkin tidak sesuai dengan ilmuwan Anda. Dan sekali lagi mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa like dan subscribe. Yo kudu like, subscribe. Semangat. Soalnya ini kalau like, subscribe itu semangat. Ini kalau subscribe itu rodo kurang semangat. Tapi bukan berarti nggak semangat, rodo kurang semangat. Saya minta maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.